quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita aturkan atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam yang harus selalu kita jaga dengan ketakwaan. Dan asas dari takwa itu adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu ala nurim minallah. Dan yang namanya ilmu itu adalah didapatkan di majelis ilmu, fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dibacakan kitabullah Al-Qur'an dan dipelajari isinya. Tentu termasuk sepaket, yaitu dibacakan sunnah dan dipelajari isinya. Maka ketika itu dilakukan, maka illa nazalat alaihimus sakinah, orang-orang yang mau bermajelis ilmu akan mendapatkan ketenangan jiwa. Gak cuma tenang, wa ghasiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat hidayah, kemudahan hidup, dijauhkan dari masalah. Kemudian wahafathumul malaikah, dijaga oleh malaikat-malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama jenengan akan disebut oleh Allah di sekitar malaikat yang ada di dekatnya. Dan belum lagi nanti keutamaan duduk di majelis ilmu, itu malaikat akan mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Nanti ikan-ikan yang di sungai niku semua akan mintakan ampun. Ketika itu terjadi di antara dua waktu sholat, maka duduk jenengan di majelis ilmu itu terhitung juga sedang sholat. Makanya terlalu banyak faedah majelis ilmu, sampai ada ulama yang mengumpulkan lebih dari 100 dalil. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada ibunya yang rajin majelis ilmu, suami atau bapaknya dan putranya enggak. Akhirnya ya sing tenang namun boe, pak kalian anake ustaz bae. Mungkin ada sing pak sing rajin majelis ilmu boe mboten. Mungkin boe karo anake sing ustaz bae. Mungkin ada pak kalian boe sing rajin majelis ilmu anake mboten. Akhirnya anake sing ustaz. Dan saya habis pengajian dikejar sama bapak bertanya sebelum kurban kemarin, Mas mau nanya di pripun Pak, saya itu setiap tahun kurban, tapi tahun ini nggak bisa kurban. Dan nopo, saya kena musibah apa, anak saya nggak putra jadi ingin nopo, kecelakaan motor niku, mobil, motor, kecelakaan pergaulan. Pripun maksudnya? Jadi dia itu minta kuliah di Mojosongo, ya tak kuliah ke rumah saya Kartosuro, dan Mojosongo Kartosuro betul lebih loh. Nah, tapi karena dari 3 anak saya, dia itu yang paling rajin sholat, yang paling manut sama orang tua. Nah, maka ya saya percaya sama dia, ya tak kos ke, nggak kos, karena alasannya kuliahnya padat, sibuk dan seterusnya. Saya koskan. Akhirnya saya ini berjalan waktu salah gaul, akhirnya salah akhlak, nopo pun mulai kenal pinjol, judol, judi online dia. Bar niku pinjol, akhirnya rumah saya keceput. Nah akhirnya saya malu sama warga kampung Kartosuro sana, saya pindah Mas di dekat masjid sini tuh ketemu jenengan main pengajian jenengan niku. Lah kok dadak pindah mau Pak? Lah saya malu kok. Lah malu pripun maksudnya? Lah kula ten niku ketua takmir nih Pak Mas. Nah, artinya pelajarannya yang mau saya sampaikan di pembukaan ini nopo, bahasanya apunten nggih, kita sholat itu tidak menghasilkan kita paham halal dan haram. Sholat itu enggak. Makanya ada sebagian orang yang kemudian selesai sholat nopo, mulai ke masjid nyolong sendal. Nah sendal saya mulai naik ajine nyolong pit, nyolong motor, nyolong kotak infak. Karena dia dengan sholat dia tidak kenal halal haram, tapi dengan majelis ilmu orang akan kenal halal haram. Makanya perpaduan antara nikah, sholat dan majelis ilmu itulah yang hakikatnya akan terbingkai dalam sakinah mawaddah warahmah yang langgeng. Tapi nek mau nikah tok ya sakinahnya sebulan 2 bulan pertama. Tapi nek kemudian nikah dan sholat tok gitu kan,
niku akan sakinah ketika dua belah pihak bisa saling mengerti apa mau salah satunya. Tapi kalau kemudian nikah, sholat dan bermajelis ilmu, maka dua belah pihak akan berusaha memenuhi apa yang menjadi hak lawan pasangannya itu. Dan itu berlaku dalam semua aspek kehidupan. Misalnya ngomongin apa, lurah, camat, sama. Kalau dia cuman sholat tok, dia nggak ngerti halal haram, ya dengan kayak salam tempel wong iso monggo Pak, jadi tompo, alhamdulillah. Padahal sahabat Nabi yang mulia Urwah al-Bariki, kalau udah sahabat Nabi itu berarti gurunya sinten Pak? Nabi, sahabat Nabi gitu kan. Jadi sahabat itu definisinya orang yang hidup ketemu dengan Nabi, tapi dalam kondisi beriman. Artinya nek hidup orang iman ya bukan sahabat. Urwah al-Bariki dikasih duit, duit receh. Duit niku lho, dinar. Satu keping dinar niku nggih gedene sampeyan niki, Pak. Bentuke nggih persis kados apa niku? Duit 500-an ning coklat ning kuningan niku. Niku nek jenengan mau beli di Antam enten. Mau beli dinar 100 dinar, nggih dikeke 100 koin. Satu koinnya 4,25 gram emas murni 99%. Nah, maka Allah Al-Bariki dikasih niku satu tok. Nah, ini contoh nih, kurang tahan. Nyowah. Tukokno wedhus tinggi kurban. Dikantongi kali ruwah. Nggih, Nabi melingnya satu aja, tukoke siji wae. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi Urwah al-Bariki ini setelah membelikan satu kambing di pasar, karena dia pinter tawar, maka duit yang alokasinya niki satu kambing itu dia nggak cuma beli satu, dibelikan dua, mergo pinter nawar untuk loro Pak. Terus dibawa pulang 2 ekor kambing niku. Niki aku wis tunggal meleh mboten nggih ngombe, nggih contoh. Pak, tunggal meleh enten. Wis entek dipun tunggal. Nggih. Jadi dibawa 2. Lalu kemudian yang terjadi di tengah jalan ditawar orang. Mas, tak tukune siji wedhusmu. Maka Allah Al-Bariki karena pelingnya Nabi itu cuma satu yang bentuk kambing. Kok enak sing nawar satu dijual. Go. Nah, tukunen. Tapi roh 1 dinar wae. Dilepas 1 dinar. Akhirnya Allah Al-Bariki bawa kambing satu, niki mang bayangi wedhus, kalian duit 1 dinar. Niki nek barangnya loro ngeten niki sing iso dikantongi sing pundi, Pak? Pak. Duit mosok kantongi wedhus, kantongi duite to. Nah, ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku nek wong mriki kira-kira sing dikeke sing ndi, Pak? Wedhus. Dikeke wedhus. Tapi karena ini muridnya Nabi, berguru sama Nabi, dan dia yakin Nabi itu nek dihapusi malaikat kok ngelekke, nah dia pun ngomong, "Ya Rasul, niki kambingnya yang jenengan dawuhaken. Lah niki duwite." Nah, tak dibolehke ning Indomaret ning Alfa ngarepan. Iki pun payu kok ceritane kok. Lho, ya Rasul, ini duitnya, ini pedusnya. Lho. Tapi kaget, kowe mau tak kei duit iki kon tuku wedhus siji, mrene nggo wedhus siji karo duit. Piye ceritane? Urwah pun bercerita, "Ya Rasul, saya dengan kasih dapat kambing 2." Nah, betul meneh. Di tengah jalan ditawar 1, saya jual untuk duit. Nah, ini saya kasihkan semua. Menurut jenengan Nabi ngupahi mboten? Mboten. Dan kira-kira Urwah al-Bariki njaluk upah napa mboten? Mboten. Tapi nek sakniki ra dikai digo dhewe. Wah, sing rame napa Kementerian Tenaga Kerja 50 sekian miliar gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau orang itu paham sholat itu untuk meluruskan hatinya, kemudian ilmu itu untuk meluruskan akhlaknya, maka dia nggak akan masuk di wilayah ini. Dan konten-konten seperti ini saya sampaikan kembali Kota Surakarta. Setelah pelan-pelan bisa masuk, gitu,
terus dikasih panggung, nah, saya mulai ngomong secara umum, nah, baru saya geser ke arah seperti ini. Nah, mudah-mudahan mereka nggak menyadari. Nggak menyadari, wah ini bahaya, strategi iman panggung ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam rangka membantu, ya, membantu pemerintah untuk kemudian meluruskan semua aparatur sipil negara agar kemudian memahami. Senajan bentuknya duit, buatan babi, buatan daging nopo-nopo, itu kalau didapatkan dengan cara yang tidak baik, itu namanya barang haram. Maka ini lebih pembukaan. Itu mungkin duit jaminan Pak Samsul. Tanggal 9, S2. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau tanggal Pak Samsul itu temanya nopo bebas. Kalau malah bingung nek bebas ngoten niku. Nah, nggih kandhing niki sakniki hari tasyrik, nggih kita ngomongkan hari tasyrik. Ini pembukaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari tasyrik. Nah, jadi hari tasyrik niku nopo? Nah, disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, nggih. Hari tasyrik itu kalau dikembalikan ke perkataan bahasa Arab, saraqatis syams, matahari itu terbit. Nah, kemudian ada juga perkataan saroko as-sayyi lisyams, sesuatu itu dijemur di bawah matahari. Nah, sehingga ketika konteksnya hari tasyrik, maka itu hari yang terik, dan kemudian dipahami oleh sebagian ulama dalam kitab Lisanul Arab, yaitu hari di mana orang Arab itu jemur daging. Untuk apa? Biar bisa disimpan lama di dendeng. Nah, nanti pendapat yang kedua yaitu karena hari tasyrik itu masih boleh berkurban, dan kurban dilakukan ketika matahari itu sudah terbit. Dan faktanya hari ini kita nek mau nyimpen daging kan nggak perlu dijemur, dilebokke freezer kan ngoten ya. Tapi kenyataannya di Arab sampai hari ini tanggal 11, 12, 13 niku masih panas. Bahkan kalau ningali dan TV yang menyiarkan siaran langsung haji itu mereka yang tawaf ngangge payung itu menunjukkan panas. Padahal kadang di musim tertentu atau tanggal tertentu itu tawaf siang hari nggak pakai payung bisa, tapi ini pakai payung, berarti kan panas banget. Makanya dalam berita yang kemarin kan ada yang kesana tidak pakai visa haji terus dikeluarkan ke Jeddah, bingung jalan pulang, akhirnya dehidrasi dan meninggal karena memang saking panasnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain berpendapat, dan pendapat itu insya Allah disepakati oleh ulama jumhur, bahwasanya hari tasyrik itu 11, 12, 13. Kalau kemarin niku kurban tanggal 10 Jumat, berarti Sabtu tanggal 11, Ahad ini 12, nah besok masih 13. Dan dalam Islam bulan Hijriah itu 12, 10 tambah 2, 12. Dan dalam bulan Hijriah niku hitungannya nomor 6, 29, 30, 29, 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Nah, sehingga kalau misal kebetulan tahun ini dan Idul Fitri kemarin kan sama ya antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kalau misal ada perbedaan, itu perbedaan yang bisa diterima itu kalau selisihnya 1 hari. Lebih dari 1 hari itu sudah nggak bisa diterima, alias salah. Makanya nanti di Jogja itu ada mbah-mbah itu yang anggar Idul Fitri, Idul Adha itu mesti antara disi apa ngeri tur kacai sorong dino telung dino gitu. Nah itu nek ditekoki kok jenengan angsal informasi ngoten niku pripun carane menentukan ya. Jawab dia, aku langsung nelpon Gusti Allah ya. Terus ngoten-ngoten niku wis ampun dipercaya, ampun digagas tuh. Niku mungkin sindrom mendekati masa tua yang parah. Dan ternyata orang ngoten niku enggak cuma di Jogja dan Solo enten. Nanti kalau nanti aja ngisi acara dan salah satu hotel itu enten acara menyemangati para anak-anak yang mengambil persamaan untuk senang menulis gitu kan. Nah, saya suruh jadi pembicara. Nembe ngantri aja ngisi niku enten mbah-mbah melih iki ya. Kedai kula. Karena bentuk kula ngeten iki terus ya nane pengen ngejawab ngomong agama kula nggih mboten napa gitu kan. Ning susah jange ngeten iki, Mas. Pripun Mbah? Namine pun sepuh ya kula celuk Mbah. Pripun Mbah? Aku ki duwe wirid khusus, Mas. Wirid napa? Wirid kuwi nek tak waca kok Gusti Allah goleki aku. Wah. Sip men iki ya. Mbok kula diajari ya, kula masa jawab dan terus beliau ngendikan, "Moh, aku nek ajare kowe moh."
Lah pripun? Lah mun aku ngajari kowe Gusti Allah aku bingung, golek kowe paku. Topi. Yuswa dengan pinten? 75 dalam kondisi ngoten niku. Padahal Allah mengingatkan walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik, asmaul husna. Fad'uhu biha. Panggillah Allah dengan nama-nama asmaul husna. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama Tuhanmu Rabbmu Allah. Salah satu nih nggih ngoten niku kiai kalih niku mbah-mbah niku. Makanya pentingnya ngaji, walaupun apunten nggih sudah mbah, mau mbah kakung, mau mbah putri, pentingnya ngaji niku karena untuk meluruskan, jangan sampai setan itu memberikan celah di akhir waktu kita menjelang mau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala malah terluput kaduan. Ramila kula salut niku enten piyai niku teng teras Bilali kula ngisi mriku. Ya teng ngajeng tanglet soal warisan ngoten kula jawab, kudune ngene-ngene Pak. Nah, aku rung entuk warisan Mas. Loh, jenengan iki iso pinten? Ya aku swidak sekian ngoten. Nah, sudah sekian itu kedai kan nggak mumpun. Biasanya kan promo jenengan pun buat enten. Jene kok cek urip kok. Ya sopo pinten? 100 luwih. Lah kae lho wonge buding piyai ten mriku duwe jingkrum ngantuk ngoten niku. Terus akhirnya kula cedhaki, terus bar pengajian kula cedhaki. Ya sopo jenengan pinten, Mbah? 110 Mas. Terus iki kersa ngaji. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kula kadang nggih muter-muter ngoten iki sok yo kesel tapi nek eling-eling ten piye-piye ngoten niku kula nggih terus semangat mulih. Mosok kalah harus sing pun sepuh 110 tahun. Alhamdulillah niku nggih semangat. Nah, kembali ke sini hari tasyrik. Nggih, keutamaannya Nabi SAW mengatakan aqdamul ayyam indallahi yaumun nahar summa yaumul qar. Hari yang paling agung di sisi Allah itu hari kurban dan juga hari al-qar. Qar niku hari tasyrik. Yang pertama tanggal 11, berarti paketannya itu 11, 12, 13. Nah, ini menjadi dalil juga sebenarnya Idul Fitri kali Idul Adha niku sakjane langkung agung Idul Adha tinimbang Idul Fitri. Tapi di negara kita lebih membesarkan Idul Fitri daripada Idul Adha karena enten cuti yang panjang, terus enten THR, terus enten kebiasaan mudik ngumpul. Nah, dan Indonesia yang masih melanggengkan budaya kalau Idul Adha lebih agung daripada Idul Fitri niku satu-satunya suku yang saya tahu suku Madura. Sampai kula niku iseng teko arep bakul sate. Mas, Idul Adha mulih ora? Mulih, Pak. Kudu mulih, ngumpul kabeh kudu mulih. Lah jenengan tukang sate iso mulih tutup wayah-wayah. Nek jenengan pegawai swasta piye? Yo kula ngajokke cuti. Nah nek ra dikeki aku pilih metu. Saking tawakale wong Madura kalih Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Keutamaannya Idul Adha itu hari terbesar di sisi Allah. Nah, itu disampaikan atau ditegaskan oleh Abu Bakar yaumul qar, yakni yaumul tsani min yaumin nahar. Yang disebut hari al-qar yaitu hari kedua dari hari kurban. Dan kemudian pada riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwasanya hari tasyrik itu masih termasuk hari raya kita. Beliau SAW bersabda yaumu Arafah, hari Arafah tanggal 9, wa yaumun nahar hari kurban tanggal 10, wa ayyamut tasyrik 11, 12, 13 aiduna ahlul Islam, hari raya kita orang Islam. Nah, hari raya dalam Islam itu ngapain kan gitu? Nabi mengatakan wahia ayyamul akli wasurbin, hari di mana kamu itu makan-makan dan minum-minum ya, mboten minum-minum nika nggih, minum sing halal ya, niki teh, kopi monggo. Jadi hari raya dalam kita perayaan niku nggih cuman makan dan minum. Ora perlu nyewa son goreng, ora perlu nyewa ledek, mboten perlu. Makanya nggih nanti jenengan nek nikahke putra, niku kan sing disuwun donga pangestu kan ngoten to. Nah niku saran kula, ora usah dadak nggawa ledek. Ngoten, mengke enten ustaze enten ledeke. Ustaze ngisi ning cedhake ledeke. Topi mang bayangke. Makanya kalau mungkin ngisi ngoten niku settingane ngoten niku kula tekok sik. Mungkin kula ngisi ten pundi sebelah mriki. Kula njaluk pindah sebelah mriko gitu. Oh buyar kabeh mungkin to. Terus mungkin kadang napa ustaze mung dikeki waktu 10 menit, 15 menit, ledeke sak jam gitu. Terus jenengan ngersake putrane sakinah mawaddah warahmah lho niku ngimpi. Makanya pun mboten usah nganggo ledek nggih. Ajeng mawon sing penting niki lho makan dan minum, kemudian doa restu selesai. Makanya yang namanya Utsman ibn Affan datang ke Madinah tidak bawa duit,
kemudian berdagang, begitu kemudian punya emas segede kelingking, beliau nekat ngelamar wanita Madinah dilalah ngenten sing kersa, ajeng resepsi ra duit kok gak resepsi ya. Cuman zaman dulu dan sampai hari ini masih itu orang Arab itu nek nikah niku nganggo parfum khusus. Tur niku mungkin nek gamise putih, marai tipak kuning-kuning ngoten niku lho. Ambune nggih wangi khusus gitu. Jadi nek jenengan nganggo sing niku garwa jenengan titen iki bar kawin meneh bojoku gitu. Nah, maka begitu Utsman bin Affan lewat gitu kan, Nabi pun bertanya, "Kowe bar nikah to?" Nggih. Nabi mengatakan dengan kalimat yang sederhana, "Aulim walau bisa." Lakukan walimah walaupun seekor kambing. Sehingga ketika jenengan mau walimah itu penting loh, makan dan ada minuman yang diminum. Orang datang ada yang dimakan, ada yang diminum, kemudian mendoakan, selesai. Tidak usah ngewoledek, tidak usah yang aneh-aneh. Nah, ketika itu terjadi, insya Allah putra jenengan sakinah mawaddah warahmah. Tapi nek nganggo ledek, biasanya tamune yo lali dongake. Akhirnya si kon dongake ustadz dikei waktu 5 menit, dan jawabannya cepet banget. Tiba-tiba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan delalah wong tuane ya ora paham dongane napa, amin ngoten mawon. Makane kula nek dongake nek acara ngoten niku kula terjemahke ben paham nek memang putrane didongake ngoten. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kembali ke sini. Hari Tasyrik masih hari raya kita. Sehingga karena itu hari raya, Nabi menegaskan ayyamut tasyrik ayyamul aklin wa syurbin, hari makan dan minum, maka kita tidak boleh berpuasa. Jadi ampun kemudian wah aku besok Senin Kemis tidak boleh ya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan wa inna ma nuhiya an siyami ayyamit tasyrik li annaha a'yadul lil muslimin ma ayyaumin nahar. Dan sesungguhnya hari Tasyrik itu adalah hari di mana kaum muslimin itu berhari raya beriringan dengan hari kurban. Fala tusomu bimina wala ghairiha inda jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak ada puasa buat mereka yang berada di sana Mina yang sedang haji dan juga buat kaum muslimin selainnya. Itu disepakati ulama. Pramila mungkin enten sing nyimpang dari ini nggih, berarti ini wow aneh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa amal yang bisa kita kerjakan pada hari Tasyrik? Yang pertama memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Banyaklah mengingat Allah di hari-hari terbilang, ayyamin ma'dudat. Nanti kemudian diiringkan dengan Quran surat Al-Hajj ayat 28, "Liyasadu manafi Allahum wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat." Jadi ada ayyamin ma'dudat, ada ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Nah, ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, oleh Atok dan ulama yang lain sebagai hari Tasyrik dan Idul Adha 10, 11, 12, 13. Diminta untuk banyak-banyak zikir. Nah, bentuk zikirnya apa? Nah, satu, kita menyebutnya dengan takbiran. Takbiran ya niku dibagi dua, takbir muqayyad sama takbir mutlak. Muqayyad niku ada waktunya tertentu, ada tempatnya tertentu. Ketika mau Idul Adha niku di malam menika, kemudian di tempat sholat, dalam perjalanan berangkat dan dalam perjalanan pulang. Nah, setelahnya maka setelah sholat wajib, ketika imam sudah beristighfar 3 kali dan kemudian berdoa Allahumma antas salam minkas salam tabaraka rabbana dzal jalali wal ikram, maka imam memimpin jamaahnya untuk takbiran. Nggih paling boten 3 lah, minimal 3 kali. Nah, setelahnya baru dilanjutkan zikir, wirid masing-masing, kemudian sholat sunnah. Nah, kemudian takbirannya ada 2 model. Yang pertama madhab Hambali dan Hanafi, itu Allahu Akbarnya 2. Kemudian madhab Syafi'i dan madhab Maliki itu Allahu Akbarnya itu 3. Dan ini khilafiyah. Artinya tidak apa-apa mau 3 mau 2, tidak perlu dijadikan bahan untuk perdebatan. Selama itu jelas berasal dari madhab yang besar, yaitu madhab yang 4, Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i, maka itu namanya khilafiyah.
khilafiyah. Tapi kalau nggak berasal dari 4 madhab ini dan nggak ada dalilnya sama sekali, itu namanya ngawuriyah. Nah, kalau sudah ngawuriyah nggak usah diikuti. Dan hari ini banyak perkataan-perkataan yang nggak punya dasar rujukan dari ulama terdahulu. Hakul yakin ngawuriyah. Kayak tadi saya contohkan, wis nelpon Gusti Allah, itu ngawuriyah. Mungkin enten meleh dosen tafsir di salah satu kampus di Jakarta, Institut Ilmu Quran. Jadi memang belajar Quran di situ. Nah, salah satu dosennya berkata bahwasanya Muhammad itu ismun min asma'illah. Muhammad, kata Muhammad itu adalah nama dari nama-nama Allah. Sehingga kalau jenengan mau berdoa, ya Muhammad saya minta ini minta itu, boleh katanya. Itu juga ngawuriyah, karena tidak ada satu dalil pun, ayat, hadis atau perkataan ulama madhab yang menyatakan demikian itu. Enek itu sudah ulama nggak jelas gitu kan. Makanya akhirnya harus hati-hati di situ. Pokoknya nek khilafiyah ada dalam Islam, apalagi fikih, tapi nek ngawuriyah itu juga ada, tapi jangan diambil yang ngawuriyah itu. Mungkin contoh meleh, enten meleh orang yang berpendapatnya dan biar mau kurban, bertanya sama ustadznya, Ustadz, saya berasal dari daerah yang miskin. Dia nyebut Karanggede mungkin enten sing daerah minus nonton, belum minangnya tentang radio. Nah, saya punya kurban, selama ini saya kirim ke kantor pusat. Nah, padahal tetangga saya kiri kanan orang tidak mampu. Pertanyaan saya, bolehkah saya kurbankan di kampung untuk tetangga saya kiri kanan? Maka Pak Ustadznya menjawab, tidak boleh, kirim aja ke kantor pusat, kita sudah punya datanya orang-orang yang perlu dibantu. Pertanyaan saya buat dengan data tanggane Pak Eli ku enten boten tentang kantor pusat kira-kira. Nah, boten enten. Makanya dalam Islam itu ada namanya takfiri, orang yang mengkafirkan itu yang muayyan. Kan niku dijawab aku kafir kan enten sing ngoten niku. Nah, mungkin ada yang mengkafirkan itu samar-samar. Contohnya ngoten niku. Jadi tidak mengakui persaudaraan sesama muslim kalau tidak satu satu kelompok, tapi malu-malu. Nah, caranya ini nanti daging kurban ini untuk didongge orang-orang yang bukan bagian dari ormasnya atau kelompoknya. Nah, itu takfiri juga, tapi sama-sama. Makanya jenengan harus hati-hati dalam menyikapi orang-orang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam kitab-kitab akidah dikatakan ketika seorang itu termasuk dalam kategori ahlul kiblah, sholatnya menghadap kiblat dan kemudian bersahadat yang sama kayak kita, maka itu saudara kita sesama muslim walaupun mungkin ormasnya berbeda. Artinya ormas itu tidak kemudian membuat sekat yang kuat bahwasanya kita itu harus berbeda. Tetap sama-sama orang Islam. Makanya saya punya pesantren mahasiswa itu, santri saya sing NU nggih enten, Muhammadiyah nggih enten, mau ngabangan nggih enten gitu kan. Yang penting pokoknya kowe Islam ning ngene gelem salat, gelem ngaji sayo gitu. Nek ora yo nek ra gelem salat ya aku yo moh gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini takbiran. Nah, ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf seperti sahabat yang mulia Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, mereka melakukan apa yang tadi saya contohkan, yaitu mereka bertakbir ketika setelah selesai sholat. Dikatakan annahu kana yukabbiru min sholatihil al-ghadati yaum Arafah ila yaumid duhri min akhiri ayyamit tasrik. Bahwasanya Umar bin Khattab itu bahkan takbiran itu saat sholat subuh, setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, berarti pas hari Arafah. Dimulai dari situ malah beliau takbiran. Sampai kapan? Sampai setelah duhur pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi Umar bin Khattab dimulai dari tanggal 9 sampai 13 dia duhur. Kemudian Ali bin Abi Thalib annahu kana yukabbiru min salatil fajr yaum Arafah ila salatil asr min akhiri ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Bahasanya Ali bin Abi Thalib itu memimpin orang untuk takbiran itu pada subuh tanggal 9 Dzulhijjah, berarti hari Arafah lagi sampai tanggal 13 setelah asar. Jadi asar niku rampung. Nah, dia melanjutkan takbiran sendiri sampai asar habis menjelang maghrib. Kemudian Ibnu Abbas annahu kana yukabbiru min salatil fajr yaum Arafah ila akhir ayyamit tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Ibnu Abbas juga demikian, bertakbir setelah sholat subuh tanggal 9 sampai tanggal 13
dan ia tidak bertakbir setelah maghrib. Jadi patokan terakhirnya maghrib. Jadi jangan ada mau takbiran monggo terus sampai maghrib kurang 1 menit, itu masih diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku takbir muqayyad. Takbir mutlaknya bebas, dengan mau di mana aja takbiran boleh, sambil nyetir takbiran boleh, sambil naik motor boleh, sambil goes takbiran boleh, sambil macul takbiran boleh, sambil ngelepo takbiran boleh, sambil nopo mawon takbiran boleh, selama tempatnya bukan tempat-tempat yang dilarang seperti WC dan seterusnya. Nah, apa perlu bengok-bengok? Tidak perlu. Nah, takbirannya biasa aja, tidak perlu bengok-bengok. Terus mungkin enten sing ngejak ngobrol, makleren liyen takbiran. Di mas, Allahu Akbar, boten ya, jadi dileret dulu. Apa meneh nunggu toko, malah jawabane ngoten ning nyusui piye. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya mengingat Allah berikutnya atau berzikir mengingat Allah berikutnya adalah dengan menyembelih. Karena dalam menyembelih itu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Nah, kenapa kok menyembelih? Nabi mengatakan kullu ayyami tasrik dzabhun. Setiap hari tasrik itu hari penyembelihan, sehingga jenengan masih boleh sembelih tanggal 11, 12, 13. Mungkin 10 randiden, 11 derengeten, ternyata 12 enten sing ngeteri duit segepok, ning mboten duit sing ngisor Jawa lho nggih. Nah, apa Mas? Mboten angsal. Duit ngisor meja niku mau Nabi mengatakan apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan gak akan mau menerima amal kecuali dari sumber yang baik. Jadi duit colong jupuk, korupsi, manipulasi, menyurangi timbangan, pungli, itu kalau dijadikan duit buat ibadah, ibadahnya sah secara hukum tapi nggak punya nilai pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika jenengan baru punya duit di tanggal 12 atau 13, maka silakan panjenengan kalau mau kurban. Lah kok dadak ngono, berarti aku meleh dhewe. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena ulama yang mulia Abu Hatim rahimahullah, sahabat dari Sufyan As-Tsauri, beliau mupeng mak mulai utangan. Begitu dapat, beliau nonton unta. Sufyan As-Tsauri begitu dengar, ketemu beliau, aku krungu kowe golek utangan, saiki malah nonton unta. Lah ngopo? Lah aku kurban to. Lah kowe dadak golek utangan gitu kan. Niku nek aku dialog wong Solo gitu. Apa dadak golek utangan? Kurban kuwi nak Allah mengatakan apa? Bahwasanya fiha khair, di dalamnya ada kebaikan. Ya aku ora pengen ketinggalan kebaikan. Kebaikannya cuma terjadi di tanggal 10, 11, 12, 13. Aku ora pengen ketinggalan kebaikan, makanya aku kurban. Lah kebaikannya apa? Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi menjelaskan yang namanya kurban itu kukunya, bulunya, tanduknya, darahnya dari binatang itu menjadi saksi tentang ketakwaan jenengan di muka bumi. Makanya ketika bulu kita sendiri aja rong tahu ngitung, jangan nanti toh Pak. Nah, napa meleh bulu wedhus, bulu sapi, bulu unta, tambah oke meleh to niku sak awak bulu kabeh gitu kan. Maka insya Allah ganjarannya besar. Makanya ketika jenengan ngapunten kok punya duitnya baru tanggal 12, 13 masih ada waktu, monggo kurban, tidak ada masalah. Tapi nek wegah, itu wegah gitu kan. Maka Nabi mengatakan apa? Man lahu sa'atun, siapa sing duit walam yudahi, gak mau kurban, fala yaqrabanna musolana, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Jangan dekat-dekat itu maksudnya pripun? Bukan berarti gak boleh sholat, bukan. Niki mimbabil wa'id, Nabi menunjukkan ancaman. Nek wong sholat itu kudune kurban, nek wong kurban kudune sholat. Ramila Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar sholato kurbano. Sehingga nanti fikihnya orang yang gak sholat tapi kurban, sholatnya sah tapi kurbannya tidak berpahala. Jadi nek jenengan patungan wong pitu, orang yang ketujuh atau kesekian yang gak sholat, sah niku tetap dibeleh. Tapi sayang 1000 sayang dia nggak dapat pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk zikir berikutnya, karena ini hari makan dan minum hari raya kita, maka diingatkan oleh para ulama ketika makan dan minum jangan lupa mengucap bismillah dan walhamdulillah. Nah kok dadak ngono ngopo Mas? Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla yarda 'anil 'abdi ayyakula al-akla fayahmadahu 'alaiha. Allah itu ridho. Nek wis ridho niku sing dijaluk bakal dituruti.
Kepada seorang hamba ketika dia itu makan, dia menyebut nama Allah, wa yasraba sarbatan fayahmadahu 'alaiha. Dan ketika minum minuman dia juga memuji nama Allah. Jadi mencari ridho Allah itu terkadang itu simpel, tapi terkadang kita sering lupa. Nek makan minum sebut nama Allah, begitu selesai puji nama Allah. Ketika Allah ridho, apa yang jenengan minta Allah kabulkan, Allah wujudkan, Allah berikan. Sebagaimana jenengan punya putra jenengan, Pak, yuk dia 10.000 nggo sangu sekolah, nyoleh 10.000. Akhirnya putra jenengan mangkat sekolah, mulai nggo rapot ranking 1. Padahal koncone dikei 50.000 ranking kari dhewe gitu kan, malah nunggak sisan. Sesuk nek njaluk 10.000 mesti jenengan tambahi. Bahkan misal putra jenengan ditukokke motor second elek egrek-egrek ya jek gelem numpak, mungkin ngertos ranking 1 tetap akan jenengan usahakan untuk diganti sing luwih apik senajan ya tetap second melih gitu kan. Nah, maka ketika orang tua aja kalau ridho pada putranya bisa berbuat sedemikian baiknya, maka jangan bayangkan ketika yang ridho itu Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan semuanya. Nah, ternyata dengan bukti, aku ndonga njaluk iki ora kabul, Pak. Dungane orang Islam itu nek ra kabul, 1 mungkin ditunda. Njaluke saiki mungkin kabulnya 5 tahun lagi. Atau kalau enggak ditunda, mungkin diganti. Nah, kalau kemudian njaluke duit kok diganti sehat ya bisa. Njaluke duit kok diganti selamat ya saged. Atau kalau enggak itu, maka yang ketiga bisa jadi mungkin terkabulnya di waktu yang lain, di tempat yang lain, mungkin ke keturunan jenengan, bukan ke jenengan. Sing njaluk sugih bapake, sing dadi sugih anake kan enten. Sing njaluk pinter pake jaman sekolah, sing pinter malah anak putune kan nggih enten ngoten niku. Nah, maka hal-hal seperti ini jangan pahami. Tapi kok diganti ora, ditunda ora, dikeke anak putu ya ora. Nah, ini perlu introspeksi. Apa? Nabi pernah menceritakan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri bekas safar, rambutnya lusuh, bajunya kusut. Itu berarti ciri dia safar nek donga kabul. Kemudian dia mengangkat tangan, ya Rabbi, itu juga ciri kalau orang itu mengangkat tangan. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu malu kalau hamba itu mengangkat tangan, tangannya ditarik, dongane ra dikabulke. Sehingga itu menjadi cara untuk doanya mustajab. Jadi dia bekas safar kudune mustajab, mengangkat tangan harusnya mustajab, tapi kok ora kabul. Kata Nabi apa? Tadi kembali ke depan tadi, wa mat'amuhu haramun, yang dimakan barang haram, wa masrabuhu haramun, minumannya minuman haram, wa hudiya bil harami, pekerjaannya pekerjaan haram, fa anna yustajabulah, mana mungkin doanya terkabul. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, hari tasyrik, hari makan dan minum, maka jangan lupa menyebut nama Allah. Berikutnya, karena ini hari tasyrik, maka disebutkan dalam beberapa riwayat, karena yustahabu ayyuqala fi ayyamit tasyrik, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ada doa yang utama diucapkan di hari tasyrik yang dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas bin Malik, muridnya Nabi SAW, juga mengatakan hal yang sama. Karena asal doa Nabi SAW, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahasanya doa yang paling banyak diucapkan Nabi SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kita sebut sebagai doa sapu jagat. Tapi di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab doa tidak ada satupun yang menyebut sebagai doa sapu jagat. Nah, pertanyaannya, salah apa tidak? Insya Allah tidak salah. Kenapa? Karena memang doa ini merangkum kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan kebaikan di dunia menurut beliau adalah ilmu agama dan ibadah di atas ilmu. Kemudian kebaikan akhirat adalah surga. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, kebaikan di dunia adalah ilmu dan rezeki yang halal dan thayyib, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Sehingga ulama hari ini, Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau memberikan nasihat, kalau kamu punya masalah tentang putra anak kamu, maka berdoalah untuk anakmu. Punya masalah tentang pasanganmu, berdoalah untuk pasanganmu. Punya masalah tentang hartamu, hutangmu, maka berdoalah minta dilunasi hutangmu. Tapi saking banyaknya masalah, bingung mau berdoa apa. Kata beliau, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya jamaah haji yang mau berangkat haji ini, nek misal kula ngertos atau kenal, itu saya kasih buku doa.
Makin kandel makin bagus. Kenapa? Karena dia harus berdoa dari matahari condong pada zuhur niku sampai menjelang maghrib. Niku nek orang Indonesia niku biasanya 5-10 menit niku pun kesel pun leren. Padahal niku saat terbaik, waktu terbaik, tempat terbaik, dan pada keadaan terbaik. Harusnya jangan berhenti berdoa. Kadang berhenti untuk 15 menit kesel, akhirnya juga HP, foto-foto. Maka saya kasih buku doa itu biar dibaca dari awal ke akhir, balik lagi awal ke akhir. Mesti kayak kok carry ya, ini solusi nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dibaleni beribu-ribu kali enggak apa-apa. Nah, tambahannya waktu jenengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, batin apa? Batin terkait masalah jenengan. Misal donga njaluk bebas utang, orang ngerti donga nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ning mang batin ya Allah mamuna sing tak kula. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana idza dzanni abdi bi, aku kuwi sesuai prasangka hambaku. Nek hambaku memprasangkai dilunaske hutangnya nggih, dilunaske. Nek para hambaku memprasangkai hidupnya dimudahkan oleh aku, ya tak mudahke. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah niku donga umum, tapi jenengan bisa menjadikan itu spesifik ketika jenengan tambahi batinan sesuai dengan kebutuhan panjenengan mengatur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sunnahnya di hari-hari tasyrik selain berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah dan bertakbir dan berzikir tadi, kita diminta juga untuk berdoa apapun sesuai dengan kebutuhan. Ini dikatakan oleh Ziyad Al-Jassas. Beliau meriwayatkan dari Abu Kinanah Al-Quraisy bahwa beliau mendengar Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi SAW, ketika berkhutbah Idul Adha, beliau mengatakan ba'da yaumun nahr salah satu ayyamil ladzi dzakarallahu al-ayyamul ma'dudah. Setelah hari Idul Adha ada 3 hari yang Allah menyebutnya sebagai hari-hari tertentu. Nanti juga disebut sebagai ayyamul ma'lumat, gitu kan. La yuraddu fihinna ad-du'a. Di situ tidak ditolak doa seorang hamba. Farfa'u rahbatakum ilallahi azza wa jalla. Maka naikkan, tinggikan, langitkan semua pengharapan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prasangka jenengan itu berprasangkalah yang terbaik. Harapan jenengan berharaplah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, naikkan di hari-hari itu menurut Abu Musa Al-Asy'ari. Sekali lagi, kalau dia adalah sahabat Nabi, maka dia berguru dari Nabi. Berarti dia mengambil ilmu dari orang yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah berikutnya di hari tasyrik adalah memperbanyak ibadah. Ibadah apapun selain puasa. Sholatnya diperbanyak, sholat sunnah diperbanyak, qiraatul Quran diperbanyak. Nek jenengan longgar duit atau harta, sedekah diperbanyak, monggo. Nek jenengan longgar tenaga, membantu orang diperbanyak, monggo. Apapun yang bisa jenengan lakukan, dari ibadah mahdoh jenengan perbanyak silakan, dari ibadah ghairul mahdoh jenengan perbanyak silakan. Kenapa? Hadisnya sudah saya bacakan di depan. Inna a'dhamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar summa yaumul qar. Hari terbaik di sisi Allah adalah hari Idul Kurban dan hari tasyrik. Ketika dikatakan hari paling baik, paling utama, berarti hal-hal kebaikan yang dilakukan di dalamnya menjadi hal-hal yang terbaik juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, barangkali dengan ada yang suka melazimkan puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu 13, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Nah, kemudian yang Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Nah, berarti 13-nya ini kita nggak boleh puasa. Nah, lalu teknisnya bagaimana? Teknisnya bahwasanya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bab tahrim shaum ayyam tasyrik wa bayanu annaha ayyamu aqlin wa surbin wa dzikrillah azza wa jalla, dalam bab dalam syarah Sahih Muslim dalam bab tentang haramnya puasa hari tasyrik dan penjelasan bahwa hari tasyrik adalah hari makan dan minum serta untuk banyak berzikir kepada Allah. Beliau mengatakan, dalam perkataannya beliau mengatakan bahwasanya wasabat ahaditsu fi sahih bi shaumi salasi ayyamin min kulli sahrin min ghairi tahyini liwaqtiha. Sudah ditetapkan dalam kitab sahih adanya hadis 2. Satu hadis yang menyebutkan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kemudian hadis yang lain Nabi memerintahkan puasa 3 hari setiap bulan tanpa disebutkan tanggalnya.
Sehingga hadis ini kalau dikompromikan, orang yang berpuasa di 13, 14, 15 itu sudah bisa mencukupi 3 hari dalam tiap bulan. Atau orang yang berpuasa 3 hari tiap bulan tanpa tanggal tertentu ini, maka itu juga sudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Sehingga beliau mengkompromikan, ya, singkatnya beliau mengkompromikan, ketika orang ini berpuasa di hari tasrik, itu kan nggak boleh, 11, 12, 13 kan nggak boleh. Maka ayamul bidnya mulai di 14, 15, nah gandeng kurang 1, tambahin lagi di 16. Dan ini ditegaskan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah, beliau sudah meninggal. Beliau mengatakan ya juzu dzalika walakin yabda'uha minal yaumir rabi' asara ila sadis asara wala yasumu as-salis asara li'annahu min ayyamit tasyrik. Maka orang-orang yang mau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan dan gelalah ingin ngejar juga yang lebih, maka mulainya bukan di 13 tapi mulainya di 14, 15 sampai 16. Jangan 13 kata beliau, karena 13 masuk di hari tasrik. Wa ja'a fil hadis, dan ada hadis yang menyatakan annaha ayyamu aklin wa surbin. Maksudnya hari tasrik itu hari makan dan minum, sehingga seorang muslim tidak boleh berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang bisa saya sampaikan, ada yang mau ngejak rame? Betul enten? Tes tuh, tit. Kalau nggak ada, saya tutup. Bagaimana Mas Samsul? Saya jawab dulu. Ini betul enten nih, betul pajeng ya. Bingung Mas. Lalu niku nek Rebu kedua keempat niku sanjang Pak Samsul dan Masjid Taqwa mriki. Kalau Ahad ngenten iki Maghrib dan Istiqlal. Nah, mungkin Senin ada Isya dan Istiqlal lagi ya. Kalau ten mriki kene wis pindah niki ngisi pengajian. Nek salat niki nate pindah nate pernah. Kula mboten gagas nek masjid namanya Masjid Mukhlis, makanya kula nyuwun Sherlock. Mun kula bedhek ketok masjid kae gitu. Ngoten. Nggih, pripun Mas? Nggih. Gimana? Berkaitan dengan kurban. Iya. Kurbannya. Iya. Ada juga yang akan terkait apa itu kurbannya anaknya ahli agama. Iya. Mobil kan. Iya. Itu kok mana kok terlintas berarti manusia pertama itu ada mobil dan hadir misalnya. Manusia pertama. Agama itu sudah dikenal dikala manusia pertama itu lahir. Iya, terus? Ya, terus sempat di pelajaran-pelajaran kita di SMA itu ada manusia kurban dan lain sebagainya. Oke. Yang tidak mengenal Tuhan sama sekali tadi. Makanya Habil dan Qabil itu sudah mengenal pertanian dan juga mengenal peternakan kan. Iya. Dari situ. Ya. Nah, sedangkan manusia purba itu nggak tahu, tahunya perburuan gitu kan. Ya. Dikatakan sama kita di pedalaman Papua gitu kan, juga sama. Kenalnya perburuan ya, kenal pertanian sama peternakan. Jadi agak apa ya? Apa benar manusia pertama itu Adam dan ada atau nggak Habil dan Qabil gitu kan? Ya. Pelajaran-pelajaran dari fakta yang ada tuh ayat nggak sambung gitu. Ya. Pun, oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembukaan saya tadi di depan bahwasanya takwa itu dilandaskan pada ilmu, ilmu terbaik didapatkan di majelis ilmu ada di rumah di antara rumah-rumah Allah, dibacakan Al-Qur'an dan Sunnah. Dari situ kita mengambil muaranya dulu, dari situ kita ambil. Nah, maka ketika pertanyaannya seperti itu, janin itu saya bahas di Istiqlal. Istiqlal itu kitabnya Minhajul Muslim, di bab awal itu tentang akidah. Akidah itu dimulai dari meyakini adanya Nabi dan para Rasul. Itu saya jelaskan sejak awal penciptaan, dan saya kelokkan dengan kitabnya orang Nasrani, Alkitab dan seterusnya. Nah, singkat cerita, agama Samawi yang pernah turun di muka bumi yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Kalau Yahudi dan Nasrani kan sudah disimpangkan, tinggal Islam. Tiga-tiganya ini tidak ada yang menyatakan bahwasanya manusia pertama adalah monyet, tidak ada.
Semuanya sepakat manusia pertama niku Adam. Sehingga dalam kitab itu dikatakan, para nabi sejak zaman dulu sampai hari kiamat itu meyakini bahwasanya manusia pertama adalah Nabi Adam. Dan itu nanti dalam kitab-kitab akidah juga seperti itu. Kita kembali ke dalil dulu. Nah, lalu apa yang terjadi dengan manusia-manusia purba yang mereka temukan? Maka dengan jangan sampai lupa pada zaman Nabi Musa alaihi salam, mudah-mudahan saya nggak salah, di situ ada sejumlah orang Yahudi yang diminta untuk memuliakan hari Sabtu, hari Sabat. Nah, kita hari Jumat, nah orang Nasrani hari Ahad, gitu kan. Nah, mereka diminta untuk memuliakan hari Sabat dengan cara apa? Jangan berniaga, jangan berbisnis, jangan mencari ikan di hari Sabat. Mereka mengikuti perintah itu atau menjauhi larangan itu, tapi memanipulasi bermanuver. Caranya gimana? Hari Jumat dia pasang jebakan ikan, hari Ahad dia panen jebakan itu, sehingga pas Sabatnya itu ketika beribadah nggak khusyuk. Nah, akhirnya orang-orang itu dirubah dari jadi monyet-monyet dan babi-babi, wa kunu qiradatan khosiin, jadilah monyet-monyet yang rugi. Nah, mereka ini hidup cuma 3 hari lalu ditenggelamkan di dalam perut bumi. Di perut bumi terjadi pergerakan lempengan ini, lempengan itu, yang kemudian menyebabkan gempa ini dan gempa itu, dan berpindahlah manusia-manusia yang ada di perut bumi itu, sampailah salah satunya di Sangiran ditemukan, diunggahke, kemudian dipajang rupane kaya munyo. Nah, kemudian dirumuskan berarti menungso pertama munyo. Nah, kemudian dirumuskan lagi dengan mau belajar teori evolusi itu ditarik lagi, bahkan manusia pertama itu awalnya berawal dari sesuatu yang enggak ada terus ada. Jadi Pak Bu, mereka nih orang-orang kafir ini, mereka meyakini menurut kacamata keilmuan mereka bahwasannya awalnya itu udara, lalu terjadi bledek, dia kemudian muncullah makhluk bersel satu di dalam air. Kemudian renang, jadi rodok gede terus jadi iwak tambah gede. Akhirnya singkat cerita mulai mendekati lautan, mendekati daratan, terus pentas, jadilah semacam kadalnya tambah gede terus ngadeg. Begitu kemudian ngadeg menek uwit jadi munyo kabotan terus peduk jadi menungso. Seperti itu. Terus akhirnya jadilah kita. Itu kalau dengan mau logika, dengan kok pilih dereng nate mang tindak dan putri cempo. Iku ning kono kuwi kan isine sampah-sampah. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin sampah-sampah ini pun ditunggu 1 juta tahun dan minggu dengan jembluk ngenteni terus tiba-tiba 1 juta tahun kemudian sampai jadi mobil Ferrari? Enggak mungkin. Pada setiap fenomena penciptaan itu pasti ada penciptanya. Sampai meja yang sangat sederhana ini pun ada penciptanya. Sampai apa yang ada di depan jenengan pun ada penciptanya. Maka ketika manusia yang hari ini misal punya organ kompleks sedemikian rupa, bahkan sampai Allah menyebutkan di dalam Quran, innallaha la yastahi ayadriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu kalau mau menceritakan kehebatan ciptaannya walaupun tentang nyamuk. Itu nyamuk niku nek dibedah pakai ilmu entomologi niku dijelaskan sayapnya niku enten sekian jaring, kemudian napa cucuke apa niku sing go nyoblos jenengan niku lho. Niku dome enten 3, siji dienggo iki sing pokoke kon ora mudeng antean lho. Terus kemudian nanti sayap kakinya ada 6, di bagian depannya ada ini enten gambare detail banget, saya pernah nonton penjelasannya itu. Maka sehebat itu enggak mungkin itu enggak ada penciptaannya. Makanya nanti di dalam Quran berarti ini temanya memang harusnya akidah Pak Samsul lah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, mengklaim bahwasanya yang namanya langit, bulan, bintang itu ciptaanku, musakharatin bi amri, mereka semua tunduk atas perintahku. Dan nanti Allah menyebutnya la tasjudu lisamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan pernah kamu sujudi mereka karena mereka ciptaanku, sujud karo aku sing nyiptani mereka. Nah, klaim Allah ini mau enggak mau harus kita benturkan dengan klaimnya orang-orang kafir yang mana semua tercipta tanpa ada penciptaan, maka kita singkirkan. Nah, inilah pentingnya belajar ngaji. Sehingga kalau kita ngaji, kita akan memahami apapun orang itu mengatakan selama itu bertentangan dengan keyakinan kita, nggak akan pernah kita terima. Seperti itu, Mas. Makanya nanti terlalu banyak permainan logika-logika yang muncul yang tidak berdasar pada agama, yang kemudian itu merusak agama. Jadi kemunduran kekhalifahan zaman dulu, ini yang saya pahami
bukan karena kekuatan militer mereka yang melemah, bukan, tapi karena masuknya pemahaman filosof-filosof Barat, filosof-filosof Yunani yang tidak punya Tuhan, yang anti Tuhan, yang mana mereka kemudian memasukkan pemikiran-pemikiran semua agama itu sama, semua bisa masuk surga, semua orang itu punya hak yang sama dalam banyak hal dan seterusnya. Maka disitulah kemudian mulailah luntur kekuatan Islam. Nah, begitu sudah luntur, mudahlah untuk digerogoti. Makanya kembalinya umat kepada akidah yang lurus itu oleh musuh-musuh Islam itu sebagai bencana yang luar biasa. Makanya ciri kemenangan Islam itu bukan soal militer yang kuat, bukan. Ketika kaum muslimin niku nek wis subuh ngebaki masjid, di mana-mana masjid subuh kebak, itu insya Allah itu alamat kejayaan umat. Nah, itu semua nggak akan muncul kalau akidahnya nggak kuat. Nah, makanya nanti dalam bab manusia pertama itu dalam kitab lupa penulisnya ulama sinten itu enten. Jadi saya itu mengajarkan 16 kitab akidah di beberapa masjid. Nah, itu salah satunya disebutkan kami orang Islam meyakini manusia pertama itu ada. Jadi adanya manusia-manusia monyet itu ya tadi itu salah satunya. Nanti salah yang lain. Nanti dalam azab penenggelaman ke bumi itu ada sejumlah orang yang senang mendengarkan musik-musik, minum minuman keras dan berzina. Itu diminta hati-hati karena Allah punya adab khusus, yaitu ditenggelamkan ke perut bumi dan diserupakan, dirubah bentuknya menjadi monyet dan babi. Nah, makanya itu pembahasannya lebar, ya. Nah, kok ada ditemukan ini dan itu, wallahu alam, mungkin di kampung itu, di negeri itu pernah ada yang ditenggelamkan, bluk, dan kemudian pas penenggelaman itu dirubah mukanya jadi monyet. Begitu digali, ketemulah monyet-monyet itu. Dan kalau dalam kasus kaum Nabi Lut, kampungnya niku diangkat, bar niku dibleke, bluk, bar niku diudani, sampai hari ini kampungnya itu kayak tanah kebakar, gak bisa diapa-apain. Dan ini ternyata terjadi lagi tuh, di mana? Di negeri Pompei, kalau pernah dengar. Tapi nggak diangkat. Jadi Pompei itu sebuah pelabuhan. Jadi ada gunung belakangnya, Gunung Vincenvius nopo-nopo niku. Nah, di situ orang itu nek ten pelabuhan niku menerapat, terus menurunkan kekuatan, membeli bahan barang. Nah, mereka kan kesel tuh meduk. Nah, disitulah berzina segala macam. Jadi sampai jalan niku, penunjuk jalan niku gambare boten panah, tapi kemaluan gitu kan. Nah, kemudian dia mau nyari yang perempuan ada, yang laki-laki ada, semua tersedia. Sampai akhirnya puncaknya gunung itu meledos, bluk gitu. Begitu meledos itu sampai nguruki itu sampai puluhan bahkan ratusan meter di atas kampung itu. Jadi hilang dan baru ditemukan lagi setelah sekian ratus tahun sejak itu tenggelam. Nah, jadi orang dulu kita ada menurut histori kitab ini atau buku ini atau tulisan ini kita ada kampung itu mulai diduduk, ada ketemu hari ini. Dan di situ ditemukan banyak jenazah niku. Aku tadi ini lanang itu agak tumpuk-tumpuk itu. Jadi memfosil seperti itu. Makanya ya, yang ditemukan mereka dari sisi binatang, manusia-manusia keras segala macam, saya meyakini itu orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Pas dalam proses penenggelaman itu ada yang dirubah bentuknya. Contoh, dan itu nggak harus di luar negeri. Di Indonesia dan di daerah Dieng itu ada desa namanya Dusun Legateng. Di Dusun Legateng itu ada 2 gunung, ya kan? Jadi 2 bukit gitu, subur banget. Yang mana di bukit yang satunya ini Legateng ini mereka itu lebar panen untuk duit, nyewa ledek, joget-joget, nyanyi-nyanyi, sok mentem barang gitu kan. Dan Australeren, pokoknya kita esok tekan bengi, begitu tekan esok, pokoknya nek lerennya nek ngantuk, nek ra ngantuk gas terus pokoknya. Nah, dan subur banget Pak, nandur rokok aja bisa. Pada satu malam tahun 1950-an itu hujan 3 hari 3 malam tambah bledek, duer, tiba-tiba duer gitu. Waktu itu belum ada listrik, gelap. Tapi mereka gading-gading dia pakai lampu itu toh, lampu minyak itu toh. Nah, tapi begitu hujan banter kan sendir segala macam ya tetap mati gitu. Apalagi kalau kemudian itu hujannya lama kan. Nah, duer gitu. Besok gunung yang sebelah sini tugel. Logikanya itu gelannya kan kudunya naik 2 gini, kudunya kan turun ke bawah sini, enggak mencolok, nguruk yang sebelah sini. Dan sekarang di tempat itu ada
monumen itu terbenam di sini sekian ratus orang ini, sekian ratus kakak. Dan itu terjadi lagi di sono Palu. Niku sekampung tukang main, kita esok tekan esok main. Akhirnya Allah tenggelamkan dengan likuifaksi. Pun artinya ketika jenengan gesang dan mriki, ini tidak cuma soal kita, soal masyarakat, soal kampung. Makanya panjenengan itu digelari sebagai umat terbaik itu sifatnya apa toh? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyuruh yang baik niki, wa tanhauna 'anil munkar, ini yang banyak kita tinggalkan. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, insyaallah kita beriman. Nah, ketika ini kita tegakkan, maka adab-adab seperti itu insyaallah dijauhkan. Maka kembali ke pertanyaan jenengan, ya, saya secara pribadi meyakini itu semua adalah orang-orang yang diadab oleh Allah. Mungkin ya karena maksiat-maksiat macam-macam tadi yang saya contohkan, ditenggelamkan. Nah, dalam proses tenggelam, baik sebelum atau pas proses tenggelamnya itu, Allah juga merubah bentuknya. Nah, delalah ditemukanlah oleh arkeolog, dan kemudian dicatatlah oleh mereka, kemudian dikira-kira berarti proses manusia itu begini. Makanya tadi saya kasih contoh, tidak mungkin Putri Cempuan itu dengan tunggoni 1 juta tahun terus jadi mobil Ferrari, BMW, jajaran itu ora mungkin. Selamanya ya tetap sampah gitu kan. Selama tidak ada yang membuat, itu tidak akan pernah jadi benda apapun. Wonten malih Bapak Ibu cekap. Oh jih Ibu, monggo silakan. Haji. J. Y. J. 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 Langsung dicandai lah, langsung candai riba ya berarti itu. Artinya nek panjenengan sudah langsung nyandai itu riba ya berarti tidak boleh. Artinya kan prinsipnya ketika jenengan mau ngantri dengan utangan boleh. Nah begitu beliau menyandainya itu berarti akadnya riba ya berarti udah tidak boleh. Nah, cuman nek sudah terlanjur ya jenengan taubat mawon. Lah pertanyaannya, lah jadi riba apa enggak? Nah, niku pertanyaan menarik niku, riba apa enggak? Nah, talangan haji. Ini saat ini pun mboten enten to talangan haji to. Pun mboten enten tak niki. Talangan haji niku, Pak, nek jenengan mundhut 10 yuta. Niku kon nyicil setahun 10 niku diporo 12. Ning enten tambahan biaya 10%, 1 juta. Nek jenengan ngambil 15, nyicil juga setahun. Ning enten tambahan operasional 10% berarti 1,5 juta. Jenengan mundut 20 juta, niku nyicil nggih setahun, mengke enten tambahan operasional 10% berarti 2 juta. Nek setahun boten lunas, niku mengke berulang melih niku tambahan 10% niku. Pertanyaan saya, ngutang 10, 15, 20 niku kertasnya sama apa beda? Sama. Printernya sing ngeprint sama apa beda? Sama. Sing ngetik sama apa beda? Sama. Sing ngetik sama. Mosok iki sing 20 juta sing ngetik kae, sing 15 iki kan ra mungkin gitu kan. Nah, karena ini semua sama, kok biayanya beda-beda, maka itu sebenarnya riba yang terselubung. Artinya nek kita ngomongkan operasional, mau jelas sing ngetik sama, kertasnya sama, printernya sama, kantornya sama, ya harusnya biayanya sama, kan ngoten. Nah, karena dibeda-bedakan, maka tambahan atas utang piutang, dikatakan tambahan atas piutang kaidahnya ar-riba, yaitu tambahan ziyadah, tambahan di atas akad utang piutang, maka itu namanya riba. Nah, itu namanya riba terselubung. Jika orang-orang yang ngambil talangan haji untuk membayar antrian haji, nah itu berarti dia sedang mengambil riba. Nah, berarti dosa. Nah, nggak ngerti gimana taubat. Hajinya gimana? Insya Allah tetap sah gitu kan. Dia dosa di situ. Nah, itu mirip kayak orang yang haji atau umroh perempuan buatan ngajak garwone mangkat dewi gitu kan. Nah, dia hajinya tetap sah, tapi karena nggak bawa mahram maka dosa. Nah, aku ngurus mahram kok, ngurus pripun? Terus gawe surat mahram. Nah, mahram itu kedahenan wonge mboten surate ya. Nah, lah mahramku wis meninggal kok. Nah, nek meninggal nggih putrane napa mantune napa sinten gitu kan.
Lah mantuku wedok kabeh, anakku wedok kabeh misal gitu. Jangan mantu nek enten sing wedok mesti enten sing lanang berarti putrane. Lah putraku sing lanang ya meninggal. Nek memang itu ya berarti kita masuk dalam kategori tidak mampu ghairu istitoah. Ngoten. Termasuk punya duit, fisik oke, mantri suwe gitu kan, ora sabar, akhirnya mboten ngangge visa haji niku nggih klentu, Pak. Mboten ngangge visa haji niku klentu. Kenapa? Begitu jenengan sampai di sana, jenengan akan mengambil fasilitas orang yang haji secara reguler. Tapi lo nek jenengan mboten gadah visa haji pun mboten napa-napa ora mangkat senajan jenengan ten kampung niku dikenal wong sugih. Wong faktane ya wis daftar gitu kan. Faktane nggih pun ngantri kan ngoten. Delalah kok antriane dereng dugi terus link daftar nggih dereng mangkat nggih mboten napa. Bismillah itu jenengan sudah berusaha ke sana. Makanya niku saya selalu istilahkan jenengan daftar satu sajane sing mangkat loro. Lah kok iso? Lah ketika jenengan daftar jenengan mboten mangkat, ngapunten jenengan kok kemudian dipundhut oleh Allah meninggal, mungkin kan niku dadi warisane putrane napa mantune kan. Nah, berarti daftar siji sing siji jenengan pun itu disebut sebagai haji oleh Allah, senajan enggak disebut haji oleh manusia, tapi kemudian putra jenengan insya Allah malah yang menggantikan bisa berangkat mekaten. Wonten malih cekap kok pilih. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mekaten yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafumi